Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banin wa banat yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita masuk materi kita pada hari ini adalah merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Demikian juga sebaliknya, desimal menjadi biasa, dan tentang persen ya, tentang persen. Sebelum kita masuk materi, kita murojaah terlebih dahulu ya. Materi sebelumnya yaitu merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Sini Ustadz akan mencontohkan satu soal saja. Bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya, supaya teman-teman ingat materi yang sebelumnya. Misalnya contoh 26 per 7. Jadi langkah awal kita untuk membuat menjadi pecahan biasa adalah dengan menulis penyebutnya terlebih dahulu. 7 ya, ini penyebutnya. Kemudian untuk mengisi pembilangnya pada pecahan biasa ini, maka untuk mencarinya adalah 7 kita kalikan 2 dulu. Berapa? 16. Benar sekali. Kemudian 14 ya. 14 ditambah 6. 14 kita tambahkan dengan 6. 20. Jadi 2 per 67 itu kalau dirubah menjadi pecahan biasa 20 per 7. Baiklah, kita masuk saja ke dalam materi merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contoh misalnya 13 per 9. Ini pecahan biasa. Pecahan biasa bisa dirubah menjadi pecahan campuran jika pembilang yang ini, pembilang lebih besar daripada penyebut ya. Kalau pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, maka tidak bisa dijadikan pecahan campuran ya. Jadi syaratnya selalu pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah, langkah pertama sama seperti tadi ya. Langkah pertama sama seperti tadi adalah menuliskan penyebutnya terlebih dahulu. Di sini 9. Oke. Sekarang 9 ini dikali berapa yang mendekati 13? 9 dikali berapa yang mendekati 13 ya. Kita coba 1 kali 9, 9, 2 kali 9, 18, 3 kali 9, 27 misalnya. Maka yang mendekati yang mana? Yang mendekati 13. Yang mendekati 13 adalah 1. Kenapa tidak 2? Kalau 2 itu sudah kelebihan, dia 18 ya. Jadi kita cari yang mendekati. Berapa? 1. Oke. Sekarang kan tadi 9 dikali 1 kan 9 ya. Sekarang 13 kita kurangkan dengan 9. 13 kurang 9 berapa? 4. Jadi 13 per 9 itu kalau dijadikan pecahan campuran adalah 1, 4 per 9. Contoh lagi misalnya 13 per 7. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menulis dulu angka 7-nya, penyebutnya. Sekarang 7 dikali berapa yang mendekati 13? Perkalian 7 itu ada 1 kali 7, 7. 2 kali 7, 14. 3 kali 7, 21. Nah, berapa? 7 kali berapa yang mendekati 13? 7 kali 1 kali 7. Berarti satunya ini kita taruh di sini. Nah, sekarang untuk mengisi pembilangnya ini berarti 13 kita kurangkan dengan 7 ini. Berapa? 13 kurang 7. 6. Jadi 13 per 7 disederhanakan jadi 16 per 7. Saya kasih contoh soal lagi. Misalnya
14/6. Atau yang kecil-kecil aja dulu, 7/3. Caranya adalah menuliskan penyebut dulu di sini ya, 3. Nah, sekarang 3 dikali berapa yang mendekati 7? Ya, 3 dikali berapa yang mendekati 7? Sekarang 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. Berarti yang mendekati adalah 2. 2 kita tuliskan di sini. Ustadz, kenapa tidak 3? Kalau 3 kelebihan ya, 9. Cari yang mendekati 7. Kenapa tidak 1? Kalau 1, 3. Berarti jauhnya banyak. Nah, sekarang untuk mengisi pembilangnya, 7 kita kurangkan dengan hasilnya tadi. 2 kali 3 berapa? 6. Berapa? 1. Atau misalnya 2 kali 3 berapa? Itu 6. Nah, 6 tambah berapa yang hasilnya 7? 1. Ya, seperti itu. Satu contoh lagi, yang terakhir untuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Misalnya 16/3. Berarti kita terus dulu penyebutnya. 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 16? Ya, coba misalnya 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. 5 kali 3, 15. 6 kali 3, 18. 18 ya. 18. Ya. Kita cari 3 kali berapa yang mendekati 16? Berapa? Atau 5 kali 5. 5 kali 3. Kenapa yang tidak 6? Kalau 6 sudah kelewatan. Berarti sini kita tulis 5. Nah, boleh langsung 16 kita kurangkan dengan 15 ini, yaitu 1, atau begini. 3 kali 5 berapa? 15. Nah, 15 tambah berapa yang hasilnya 16? Tambah 1. Ya. Nah, untuk memastikannya bisa kita cek ya. Untuk memastikannya bisa kita cek, misalnya 5 1/3, apakah ini kan pecahan campuran. Coba kita jadikan pecahan biasa lagi dengan cara yang tadi ya. Apakah dia 16/3 atau tidak? Caranya berarti kita tulis dulu penyebutnya 3. 3 dikali 5 berapa? 15. 15 tambah 1, 16. Sama kan? Sama. Itu yang pertama. Sekarang kita akan merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa menjadi pecahan desimal maksudnya ya. Merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contohnya misalnya 1/2. 1/2 bisa memakai cara seperti ini. Pasti teman-teman masih ingat ya. 1/2. 1 bagi 2 berapa? Tidak bisa, kita bantu dengan 0. 0, di sini juga dikasih 0. 10 kali 2 kali berapa yang hasilnya 10? Ya, benar. 2 dikali 5. Berarti di sini 10, kita kurangkan 0. Selesai. Berarti 1/2 itu sama dengan 0,5. Boleh seperti ini. Nah, contoh lagi misalnya 1/4. Kita pakai cara yang biasa. 1/4. 1 bagi 4 bisa nggak? Nggak bisa. Kita bantu dengan 0. 0, kita tambahin 0 di sini. Ya, 10. 4 kali berapa yang hasilnya 10? Atau mendekati 10? Dikali 2. Kenapa nggak 3 kelebihan? Berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Kita kurangin. 10 kurang 8, 2. 2 bagi 4 bisa nggak? Nggak bisa. Kita bantu dengan 0. Tapi tidak perlu dituliskan 0 di sini ya. 4 kali berapa yang hasilnya 20? Dikali 5. 20. 20 kurang 20, 0. Ya, berarti 1/4 hasilnya itu adalah 0,25. Nah, ini pecahan desimal ya. Pecahan desimal. Nah, bagaimana cara yang cara ini bisa ya, tapi ada cara yang lebih cepat. Misalnya seperti ini. Jadikan penyebutnya itu adalah kelipatan 10. Jadikan penyebutnya bisa jadi 10, 100,
1000, dan seterusnya. Misalnya setengah. Setengah kita kalikan penyebutnya, fokus ke penyebutnya. 2 kali berapa yang hasilnya itu 10? 2 dikali 5 ya. Kalau misalnya penyebutnya dikali 5, berarti di atas juga dikali 5. 1 dikali 5 berapa? 5. 2 dikali 5 berapa? 10. Nah, kalau sudah seperti ini, 5/10 seperti ini, gampang ya. Tinggal tulis 5 ya, dibagi 10. Karena dibagi 10, 0 cuma 1 di sini ya. Dibagi 10 berarti cukup dari belakang maju 1 kali 1. Kasih koma, dikasih 0. Depan koma dikasih 0. Contoh lagi misalnya 1/4 ya. Kita fokus penyebutnya kita fokus ke penyebutnya. Jadikan 10, 100 atau 1000 dan seterusnya ya. 4 kali berapa yang hasilnya 10? Nggak ada ya, nggak ada. Berarti kita kalikan 100. 4 kali berapa yang maksudnya kita jadikan 100. 4 kali berapa yang hasilnya 100? Itu dikali 25. Kali 25 juga. Berarti 1 kali 25 itu 25. 4 dikali 25 itu adalah 100. Nah, bagaimana 25/100 ini kita jadikan pecahan desimal? Tulis 25-nya dulu, 25. Kemudian dibagi 100 ya, karena nolnya ada 2. Berarti dari belakang maju 2 kali 1, 2, koma. Depan koma kita kasih angka 0. Ya. Itu ya. Misalnya lagi 1/5. 1/5 ini penyebutnya, kita fokus penyebutnya 5. 5 kali berapa yang hasilnya 10? 100 atau 1000 ya. 5 kali 10 bisa ya. Bisa. Berarti 5 dikali berapa yang hasilnya 10 bisa ya. Kali berapa? Dikali 2. Dikali 2, di sini dikali 2. Berarti 1 dikali 2 itu sama dengan 1. 5 dikali 2 sama dengan 10. Caranya menjadikan pecahan desimal, tulis angka satunya dulu. Tulis angka satunya dulu. 1 dibagi 10, nolnya berapa? 1. Dari sini 1,0. Berarti jawabannya adalah 0,1. Nah, sekarang kita bagaimana cara merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Misalnya 0, ini namanya pecahan desimal ya, 0,25. Kita jadikan pecahan biasa. Kita lihat pertama, banyaknya angka di belakang koma. Banyaknya angka di belakang koma. Kalau ada satu angka di belakang koma, berarti dia per 10 ya. Berarti per 10 kalau satu angka. Misalnya kayak 0,1. Ini ada satu angka di belakang koma, berarti dia per 10. Per 10. Kalau misalnya ada 2, berarti per 100. Kalau ada 3, misalnya 0,375, berarti per 1000. Ya. Kalau ada 4, berarti per 10.000. Nah, sekarang misalnya 0,25. 0,25 ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Berarti per 100. Caranya kita tulis dulu 25-nya. 25 kemudian per 100. Seperti ini ya. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Misalnya kita bagi dengan 5. Kalau misalnya dia kelipat 5, langsung aja kita bagi dengan 5. 25 dibagi 5 berapa? 5. 100 bagi 5, 20. Betul? Bisa sederhanakan lagi, bisa dibagi 5 lagi. Ini juga dibagi 5. 5 dibagi 5 berapa? 1. 20 bagi 5, 4. Jadi jawabannya adalah 1 per 0,25 ini adalah 1/4. Contoh lagi misalnya
0,04. Oke. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Kalau ada 2 berarti per 100 ya. Kita tulis dulu 4-nya, angka 4 ini 4. Karena ada 2 angka di belakang koma, kita tulis per 100. Oke. Bisa sederhanakan? Bisa ya. Ini kita bagi dengan 4, ini kita bagi dengan 4. Kita bagi dengan 4 yang kita sederhanakan. Atau dibagi 2 boleh. 4 dibagi 4, 1. 100 dibagi 4, 25. Jadi jawabannya 0,04 itu adalah 1/25. Contoh lagi misalnya 0,42. Ada berapa angka di belakang koma? 1, 2. Berarti kita tulis dulu 42-nya. Kemudian karena ada 2 angka di belakang koma berarti per 100 ya. Kita bagi 100. Nah, ini sudah jadi pecahan biasa nih, sampai sini benar nih. Tapi bisa disederhanakan. Kita bagi 2, kita bagi 2. 42 dibagi 2, 21. 100 dibagi 2, 50. Ya, bisa dibagi lagi nggak? Bisa sederhanakan lagi nggak? Nggak bisa. 21 dibagi 2 nggak bisa. 50 bisa. 21 bagi 3 bisa, tapi 50 nggak bisa. Ya, begitu ya. Nah, sekarang yang persen. Bagaimana cara merubah persen menjadi pecahan biasa ya? Misalnya 25%. 25% ini ditulis sebagai 25/100. Sampai sini sudah benar, sudah jadi pecahan biasa. Tapi bisa kita sederhanakan. Misalnya kita bagi ini 5. Kalau misalnya pembilang dan penyebutnya kelipatan 5, ini kelipatan 5 ya. Kita bagi aja dengan 5. 25 dibagi 5, iya 5, betul. Kemudian 100 dibagi 5, itu 20. Bisa sih kita sederhanakan lagi? Bisa, kita bagi 5 lagi. Bagi 5 lagi. 5 dibagi 5, 1. 20 dibagi 5, 4. Jadi 25% itu adalah 1/4. Saya kasih contoh lagi, misalnya 1/2. 1/2 kita jadikan persen gimana? Afwan, kita ini dulu ya. Jadi persen dulu ya. Misalnya 50%. 50% itu kalau ditulis jadi 50/100. Sampai sini sudah jadi pecahan biasa. Tapi bisa kita sederhanakan. Dibagi berapa? Boleh kita bagi 5 dulu. 50 bagi 5, 10. 100 bagi 5, 20. Nah, kita bagi berapa lagi? Bisa langsung kita bagi 10. 10 dibagi 10, 1. 20 dibagi 10, 2. Jadi 1/2. Seperti itu ya. Nah, misalnya yang terakhir adalah bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi persen. Ya. Tinggal seperti ini aja. Misalnya 4/5 kita ubah menjadi persen. Tinggal kita langsung kalikan 100% saja. Nah, berarti ini caranya adalah boleh kita bagi dulu 100 dibagi 5 dulu, boleh. Kemudian dikali 4 atau 4 dikali 100 dulu baru dibagi 5. Boleh. Ya, kalau ini Ustadz lebih nyamannya 100 dibagi 5 dulu. 100 dibagi 5 sama dengan berapa? 20. Kemudian kita kalikan 4 kali 20 sama dengan 80. Jadi jawabannya 80%. Atau misalnya kita kalikan dulu 4 dikali 100 berapa? 400 ya. 400. Kemudian dibagi 5 sama dengan 80, sama hasilnya. Saya kasih satu contoh lagi. Caranya misalnya 6/5 kita jadikan persen. Caranya adalah kita kalikan 100%. Berarti 100 dibagi 5 itu adalah 20. Nah, 6 dikali 20 sama dengan 120. Jadi jawabannya 120%. Ya, demikian dari Ustadz. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.